Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Tema yang kita ambil pada kesempatan kali ini adalah tutorial cara meditasi. Karena banyak dari teman-teman yang bertanya kepada saya, bagaimana sih cara meditasi yang benar, Kang Pro gitu. Makanya pada kesempatan ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman itu dengan cara meditasi yang sering saya lakukan. Di sini mungkin tekniknya mungkin tidak sama dengan yang teman-teman sering simak. Tapi yang penting bagi saya adalah di mana di saat teman-teman semuanya melakukan meditasi, yaitu mendapatkan manfaat dari meditasi panjenengan semuanya gitu. Meditasi adalah perjalanan di mana kita mengheningkan diri, introspeksi diri, merenung untuk menemukan petunjuk pada setiap permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini. Makanya teman-teman kalau mau meditasi, sampean harus paham dengan apa yang menjadi tujuan panjenengan semuanya bermeditasi. Kan tidak semata-mata hanya diam gitu aja. Pasti kan punya tujuan gitu. Karena semua orang itu melakukan sesuatu pasti ada tujuannya gitu. Teman-teman juga harus punya tujuan di saat mau melakukan meditasi gitu. Nah, perjalanan dalam meditasi sendiri adalah duduk, entah itu baring, entah itu berdiri, yang penting mendiamkan diri, diam, mencari titik tenang. Setelah itu berpikir. Banyak di luar sana bahwa meditasi itu mengosongkan pikiran. Bukan. Meditasi itu tetap berpikir. Tetap berpikir. Manusia itu tidak bisa kosong pikirannya. Kita itu apalagi masih hidup, gak bisa kosong pikirannya. Gak bisa. Kalau sampai meditasi berusaha mengosongkan pikiran, bagaimana caramu mengosongkan pikiran? Yang bisa adalah pelepasan. Yaitu dengan perintah pikiran kita melepaskan. Melepaskan apa? Melepaskan segala yang menjadi beban atau belenggu pada diri kita gitu. Jadi diam, tenang, melepaskan semua kemelekatan, kita menjadi diri sejati. Di saat kita lahir itu, bayi gitu, kita kembali seperti itu. Setelah itu kita baru tujuan kita apa? Melakukan meditasi itu tadi. Karena di saat sampean kembali menjadi diri sejati jenengan sebagai seorang manusia, itulah kamu
mensinkronkan dirimu dengan semesta gitu loh. Jadi panjenengan harus paham itu. Jadi tata caranya boleh duduk, boleh bersandar, boleh berbaring, boleh sambil berdiri, silakan. Silakan. Nah, di situ sampean sebelum meditasi bisa pernafasan dulu. Perut, dada, buang lewat mulut untuk membuang energi-energi negatif pada diri sampean yang berlebihan agar sampean lebih tenang dalam meditasi. Dengan tarik, tahan perut, buang lewat mulut. Bisa 3 kali, bisa 7 kali, bisa sekali, tergantung jenengan sendiri-sendiri. Tarik lagi, tahan dada, buang lewat mulut. Setelah itu baru sampai tarik yang panjang, lepaskan lewat hidung pelan-pelan, pejamkan mata panjenengan. Nah, di saat sampai memejamkan mata ini, pernafasan yang sampai lakukan, keluar masuknya nafas hidung. Kenapa dari hidung? Untuk lebih mendapatkan ketenangan. Jangan dari mulut, nanti sampai nggak bisa tenang. Dari hidung, agar sampai lebih cepat mencapai titik ketenangan diri. Hanya tenang, bukan kosong, hanya menenangkan diri. Setelah sampai keluar masuk lewat hidung, semakin tenang, tenang. Atau bisa dengan sampean bayangkan sampean berada di sebuah tempat yang membuat diri sampean sangat nyaman. Bisa. Setelah itu baru perintahkan pikiran melepaskan semua beban yang ada pada diri sampean. Nama, suku, bangsa, agama, adat atau apa, lepas semua. Kembali menjadi diri sejati sampean, yaitu seorang manusia. Seorang manusia yang tercipta dari 4 unsur alam, yaitu tanah, api, angin, dan air. Sadari itu. Dan rasakan energi dari alam semesta dengan energi pada dirimu. Setelah sampean melakukan pelepasan, di situ sampean melakukan perenungan. Dengan sadar, bukan melamun, sadar. Renungi ke belakang tentang perjalanan hidup panjenengan. Apa yang menjadi masalah panjenengan? Apa yang menjadi kesusahan panjenengan? Di saat sampean mampu merenung itu antara otak kanan otak kiri, sudah berdiskusi di situ, maka otak kecil akan memberikan ketentuan tentang cara apa yang harus sampai lakukan ke depannya untuk mengatasi masalah panjenengan. Itu sebenarnya dalam meditasi itu berdiskusi antara otak kiri, otak kanan, dan otak kecil itu dalam kepala kita itu berdiskusi. Dan biarkan dia berdiskusi. Sampai akan merasa kayak ngobrol sendiri di otak sampean itu. Biarkan. Karena itu mencari solusi pada diri, mencari petunjuk pada apa yang menjadi masalah panjenengan. Jangan kosong.
biarkan. Nah, setelah sampean menemukan solusinya, berarti itu yang harus sampean lakukan setelah meditasi untuk pemecahan masalah panjenengan. Nah, meditasi ini bisa panjenengan tutup dengan afirmasi. Sebagai contoh, di saat mau selesai meditasi, sampean tarik nafas, tahan di pusar, sampai ucapkan dalam pikiran sampean mulai saat ini dan seterusnya, hidup saya akan semakin bahagia, semakin beruntung, rezeki saya akan semakin banyak, semakin besar. Baru sampean buang lewat hidung dan buka mata sampean. Meditasi itu sebenarnya di situ. Diam, tenang, berpikir. Bukan diam, tenang, kosong. Kosong itu kan isi. Di saat sampean tenang itu kosong. Isinya apa? Ya tujuan sampean melakukan meditasi itu untuk apa? Semua manusia itu melakukan sesuatu ada tujuannya, ada niatnya, ada yang ingin dicapainya. Kalau tujuannya hanya tenang, ya nanti yang sampean dapat ketenangan aja. Tapi masalah sampean nggak akan temu solusi. Kita mencari pencerahan, bisa dari meditasi. Kita menggali misteri dalam diri kita bisa dengan meditasi. Nah, meditasi itu perenungan diri yang memang luar biasa. Di mana di situ sebenarnya kedekatan kita dengan Sang Pencipta berada. Di saat apa ya? Di saat sampean tidak terbeban nama jenengan tadi, sampean kembali menjadi manusia sebagai makhluk. Nah, di situ kedekatan itu terasa. Bukan terbeban nama kita, suku kita. Ini enggak. Kita benar-benar kembali menjadi manusia. Seperti terlahir kembali. Yang baru lahir gitu. Kita enggak tahu apa-apa. Di situlah. Karena contoh bayi lahir sampai dia besar, bisa ngomong, rezekinya nggak pernah kurang. Kalau sampean bisa berpikir, bisa berjalan, bisa ke sana, pinter, sekolah, tapi kok rezekinya kurang kan? Berarti ada yang salah dalam konsep kita. Jadi meditasi kan, bolo-bolo. Jadi nggak harus teorinya gini, tekniknya gini. Tetapi sampean melakukan itu terus tapi nggak ada perubahan pada hidup sampean, ya percuma. Berarti nggak ada manfaatnya sampean meditasi itu. Jadi di situ. Jadi sampean segala permasalahanmu itu adalah penyebabnya dirimu sendiri. Karena hidupmu itu yang menentukan dirimu sendiri. Rezekimu yang ngatur dirimu sendiri. Kamu mau susah, mau senang, mau bahagia, mau menderita, mau kaya, mau melarat, kamu yang menentukan sendiri. Makanya meditasi itu perenungan. Kamu harus merenung. Kamu harus diam untuk menggali dirimu sendiri. Itulah pentingnya meditasi. Nggak usah banyak teori. Nggak usah kelas-kelasan lah. Pokoknya sampean duduk, diam, berpikir tentang dirimu sendiri. Tentang perjalananmu. Tentang apa yang harus kamu raih ke depannya. Nanti akan banyak manfaat pada hidup sampean. Daripada sampean bingung sana sini cari kelas, belajaran, ini itu malah nanti sampean akan lebih tambah bingung. Dicoba aja nggak apa-apa. Jangan percaya saya memberikan ini ya karena ada yang bertanya ke saya. Sama saya kalau meditasi udah nggak harus gini deh.
Bisa sambil ngopi, diam, tenang, berpikir, kok saya kemarin bisa banyak hutang, kenapa ya? Oh, tak gali lagi, oh karena ini. Kedepannya saya harus meminit ini. Itu meditasi. Apa sih yang menjadi kualitas saya, apa yang bisa saya munculkan menjadi sebuah karya saya, akhirnya bisa mendatangkan rezeki kepada saya. Ya, kita pikirkan dalam ketenangan itu. Bukan semata-mata diam, tenang, perhatikan nafasmu, keluar masuknya nafas, perhatikan. Lah untuk apa kita perhatikan keluar masuknya nafas itu? Nggak usah diperhatikan keluar masuk sendiri kok. Yang kamu perhatikan nih, problemmu itu apa melakukan meditasi itu? Masalahmu apa? Suwung isi suwung. Mati sak jeruning urip. Di saat kita diem gini, dalam kita itu hidup. Berarti otak kita bekerja, pikiran kita berpikir. Tentunya apa yang menjadi permasalahan pada dirimu. Semoga bisa sedikit menambah pengetahuan dari teman-teman semuanya. Jangan, tidak harus seperti Kang Tro. Sampan kan bebas belajar kemana saja, tapi jadikan referensi. Di sini gini, di sini gini, di sini gini. Yang enak yang bagaimana ya, kan gitu. Atau bisa digabungkan. Akhirnya sampai menemukan ritme meditasi pada diri sampean sendiri-sendiri. Pokoknya yang pertama belajar tenang, menenangkan diri. Habis itu berpikir. Pelepasan, jangan egois, pelepasan. Melepaskan. Belajarlah melepaskan untuk mendapatkan. Ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi saya, kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau dari penjelasan saya kurang paham, sampean boleh komen. Dari saya matur suwun, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu sagung dumadi.